Judul, Detak Terakhir di Ruang Operasi. Di sebuah rumah sakit besar di Jakarta, Dr. Arif Pradana dikenal sebagai salah satu dokter bedah jantung terbaik. Di balik reputasinya yang cemerlang, ia menyimpan beban berat. Setahun lalu ia gagal menyelamatkan pasien kecil berusia 7 tahun akibat pendarahan mendadak di meja operasi. Sejak itu, setiap detak jarum jam di ruang operasi terasa seperti palu yang memukul hatinya. Pagi itu, ia mendapat kabar, pasien yang akan ia operasi adalah seorang anak bernama Raffi, usianya persis seperti pasien yang pernah ia gagal selamatkan. Penyakitnya kritis, katup jantung bocor parah. Waktu operasi harus tepat, kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal. Saat operasi dimulai, suara monitor jantung terdengar stabil. Tangannya mantap memegang pisau bedah, namun keringat mulai mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, tekanan darah Raffi turun drastis. Asisten panik, perawat menatapnya menunggu instruksi. Waktu seperti melambat. Tenang, gumam dokter Arif pada dirinya sendiri, meski di dalam dadanya badai kecemasan berkecamuk. Dengan cepat ia mengambil langkah berani, memotong jalur pendarahan dan memasang jahitan darurat. 1, 2, 3 jahitan, lalu monitor jantung kembali berbunyi ritmis. 3 jam kemudian, operasi selesai. Dokter Arif keluar dari ruang operasi, wajahnya letih tapi matanya berbinar. Orang tua Raffi langsung memeluknya sambil menangis. "Anak Anda selamat," ucapnya singkat, menahan air mata. Hari itu, Dokter Arif merasa luka di hatinya mulai sembuh. Ia sadar, menjadi dokter bedah bukan hanya soal menyelamatkan nyawa, tapi juga berdamai dengan masa lalu dan terus berjuang di detak waktu yang tak pernah berhenti. Kalau mau, cerita ini bisa saya buat versi thriller medis dengan plot twist di ruang operasi. Mau saya buatkan lanjutannya? Anda bilang? Lanjut. ChatGPT bilang, "Oke, kita lanjut dengan versi thriller medis dari kisah dokter Arif." Lanjutan, bayangan di balik lampu operasi. Beberapa minggu setelah menyelamatkan Raffi, Dokter Arif mulai menerima pesan-pesan aneh di ponselnya. Pesan pertama hanya berisi satu kalimat, "Kesalahanmu akan terulang." Awalnya ia mengira itu lelucon atau ancaman anonim yang tak berarti. Namun pesan berikutnya datang dengan foto pasien kecil yang meninggal di meja operasinya setahun lalu, diambil dari sudut pandang yang hanya mungkin terlihat dari dalam ruang operasi. Hari-harinya berubah gelisah. Ia mulai memperhatikan setiap orang di timnya, apakah ada yang membencinya, atau ada keluarga pasien yang ingin membalas dendam. Puncaknya terjadi pada malam operasi darurat seorang pejabat penting. Saat sedang memegang pisau bedah, lampu operasi tiba-tiba padam sepersekian detik. Ketika nyala kembali, Dokter Arif melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seseorang dalam jas lab berdiri di sudut ruangan, wajahnya tertutup masker hitam. Bukan anggota timnya. Namun begitu ia berkedip, sosok itu menghilang. Ketegangan membuat tangannya sedikit bergetar. Jika ia goyah, nyawa pasien di depannya bisa hilang, dan itu akan jadi kesalahan yang terulang, seperti pesan misterius itu. Ia mencoba mengabaikan rasa takut, tapi suara berbisik terdengar dari arah pintu. "Kali ini, aku yang akan memutuskan detak terakhirnya." Dokter Arif sadar, ada seseorang, atau sesuatu, yang bermain di balik layar. Tapi ia harus menyelesaikan operasi sambil melawan ketakutan dan ancaman yang terus menghantui. Dan saat operasi selesai, ia menemukan secari kertas di saku jasnya, bertuliskan, "Pasien selanjutnya, adalah orang yang paling kau cintai." Dokter Arif pulang larut malam itu, tapi rasa gelisahnya tidak hilang. Kalimat, "Pasien selanjutnya adalah orang yang paling kau cintai," terus berputar di kepalanya. Ia hanya punya satu orang yang benar-benar ia anggap keluarga, adiknya, Rani, seorang perawat di rumah sakit yang sama. Keesokan harinya, ia bergegas mencari Rani di bangsal perawatan, tapi ia tidak ada di tempat kerja. Perawat lain berkata Rani dipanggil untuk membantu operasi darurat, tapi anehnya, tidak ada operasi darurat yang terdaftar di jadwal rumah sakit. Saat menyusuri koridor belakang menuju ruang operasi cadangan, ia mencium bau logam pekat, bau darah. Lampu koridor berkelip, dan di lantai ia melihat jejak darah tipis mengarah ke sebuah pintu dengan tanda "Restrict Access". Ia mendorong pintu itu. Di dalam, ia menemukan Rani terbaring di meja operasi, masih hidup tapi terbius. Di sekelilingnya, peralatan bedah sudah disiapkan, dan kamera rekam menghadap ke arah meja.
Seseorang melangkah keluar dari bayangan, seorang dokter senior, Dokter Baskara, mantan gurunya di bidang bedah. Arif, ucapnya dengan suara tenang, kau merusak sistem yang sudah lama berjalan di rumah sakit ini. Kau pikir semua operasi darurat itu demi menyelamatkan nyawa? Tidak, ada yang harus dikorbankan, demi pendanaan dan eksperimen yang lebih besar. Arif terpaku. Jadi, pasien yang mati setahun lalu, itu bukan kecelakaan, potong dokter Baskara, sambil menyalakan pisau bedah listrik. Dan malam ini, kau akan memilih, menyelamatkan adikmu, atau ikut kami dan menjadi bagian dari ini semua. Jantung Arif berdetak keras. Di satu sisi,